Halo semuanya. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang titrasi asam basa materi kimia kelas 11. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan saya Gustia Ayu Putu Maharani, nomor absen 3 dari kelas 11 MIPA 10. Sebelum kita masuk ke materi titrasi asam basa, kita harus tahu dulu tuh, apa sih itu titrasi? Nah, jadi titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Sebelum melakukan praktikum titrasi asam basa, kita harus mengetahui beberapa istilah dalam proses titrasi tersebut. Yang dimana, pertama itu ada titran atau larutan standar. Itu adalah zat yang berfungsi sebagai penetrasi yang sudah diketahui kadar atau konsentrasinya. Lalu ada titrat atau analit. Titrat itu adalah zat yang akan ditentukan kadar atau konsentrasinya. Lalu ada titik ekivalen. Titik ekivalen adalah titik di mana titrat dengan titran tepat bereaksi atau habis bereaksi. Nah, itu ditandai dengan perubahan warna pada indikatornya. Lalu, ada juga titik akhir titrasi. Titik akhir itu adalah keadaan di mana larutan tersebut mengalami perubahan warna. Adapun alat-alat yang diperlukan pada proses titrasi ini, yang pertama ada buret. Nah, buret ini berfungsi untuk menampung larutan penetrasi dan meneteskan larutan penetrasi ke dalam Erlenmeyer. Lalu di sini yang pastinya ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini berfungsi untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Selanjutnya, ada klem dan statif. Klem di sini berfungsi untuk menjepit buret, sedangkan statif berfungsi untuk menahan buret agar tetap dalam keadaan tegak. Lalu selanjutnya ada indikator penolptalin atau yang biasa kita sebut indikator PP. Nah, indikator PP ini berfungsi sebagai penanda titik akhir titrasi. Apabila pada titrasi asam, larutan yang dititrasi akan berwarna merah muda, yang dimana itu sudah pada keadaan akhir titrasi. pH dari indikator PP ini, apabila kurang dari 8,3, itu akan tidak berwarna. Sedangkan, jika pH-nya itu lebih dari 10, itu akan berubah menjadi warna merah. Selanjutnya, kita masuk ke materi titrasi asam. Pada titrasi asam, larutan yang menjadi titran atau penetrasinya itu adalah larutan basa. Sedangkan yang menjadi titrat atau titrasi atau larutan yang kita cari kadar atau konsentrasinya itu adalah larutan asam. Nah, alat-alat yang tadi itu akan kita rakit menjadi seperti ini. Yang dimana di sini buret itu akan dijepit dengan klem dan di bawahnya di sini ada Erlenmeyer. Pada buret, di sini akan berisi penetrasi atau larutan basanya. Sedangkan pada Erlenmeyer, itu akan berisi titrasi atau larutan asam yang ditambahkan dengan indikator. Nah, jadi pada gambar ini berisi langkah-langkah dalam melakukan titrasi, yang dimana langkah-langkahnya ini sudah sangat jelas sekali. Jadi, untuk melakukan proses titrasi, pertama, kita masukkan larutan yang akan dititrasi ke dalam Erlenmeyer. Yang dimana di sini kita akan melakukan titrasi asam, jadi kita masukkan larutan asam ke dalam Erlenmeyer. Lalu, tambahkan
indikator PP sebanyak maksimal 3 tetes ke dalam Erlenmeyer tersebut. Jangan lupa goyangkan Erlenmeyer agar indikator PP dan larutan asam tersebut tercampur dengan rata. Lalu, masukkan larutan penetrasi basah ke dalam buret hingga penuh atau sampai mencapai titik skala 0, yang dimana titik skala 0 itu adalah titik paling atas dalam buret. Setelah itu, zat penetrasi tersebut ditambahkan ke dalam Erlenmeyer setetes demi setetes sambil menghitung beberapa volume yang dibutuhkan. Nah, jangan lupa untuk menggoyang-goyangkan Erlenmeyer untuk melihat perubahan warna yang terjadi, yang dimana tangan kiri kita itu akan mengatur keran buretnya, sedangkan tangan kanan itu akan menggoyang-goyangkan Erlenmeyer. Nah, pada gambar kelima di sini, ketika warna indikator itu sudah berubah, hentikan titrasinya, yang berarti di sini tuh sudah mencapai titik akhir titrasi. Kita masuk ke latihan soal. Jadi di sini ada 50 mili larutan H2SO4 dititrasi dengan NaOH 2,5 m dan dengan penambahan indikator phenolphthalein atau indikator PP. Jika untuk mencapai titik ekivalen diperlukan 640 mili NaOH. Berapakah molaritas larutan H2SO4 yang digunakan dalam titrasi tersebut? Bagaimana sih penyelesaiannya? Oke, jadi sebelum masuk ke penyelesaiannya, di sini saya akan memberikan gambaran proses titrasi tersebut. Jadi di sini adalah keadaan sebelum titrasi, yang dimana pada buret itu berisi larutan NaOH 2,5 m, sedangkan pada Erlenmeyer itu berisi 50 mili H2SO4 ditambah dengan 3 tetes indikator PP. Jadi di sini NaOH itu adalah larutan basa dan H2SO4 itu merupakan larutan asam. Jadi keadaan setelah titrasi, nah di sini larutan pada Erlenmeyer itu akan berubah menjadi pink, yang dimana di sini sudah mencapai titik ekivalen atau titik akhirnya. Untuk mencapai titik ekivalen atau titik akhir, atau untuk mencapai perubahan warna pada larutan yang dititrasi, di situ kita memerlukan NaOH 2,5 m sebanyak 640 mili. Jadi, NaOH ini dimasukkan ke dalam Erlenmeyer itu dengan cara diatur dengan kerannya, sedikit demi sedikit sampai warna larutan pada Erlenmeyer ini berubah menjadi warna pink. Nah, tadi merupakan pemaparan dari proses terjadinya titrasi yang ada pada soal. Dari soal tersebut, dapat kita ketahui indikator-indikator yang dapat kita gunakan untuk menentukan molaritas dari asamnya. Yang dimana H2SO4 itu adalah larutan asam yang diketahui volumenya itu adalah 50 mili dan valensinya itu adalah 2. Sedangkan NaOH itu adalah larutan basa yang diketahui molaritasnya itu adalah 2,5, valensinya itu adalah 1, dan volumenya itu adalah 640 mili. Jadi, bagaimana sih cara untuk menentukan molaritas asamnya? Jadi, untuk menentukan molaritas asam, di sini kita bisa menggunakan rumus Va kali Ma kali Na sama dengan Vb kali Mb kali Nb. Yang dimana Va itu adalah volume asam, Ma itu adalah molaritas asam, Na itu adalah valensi asam,
Vb itu adalah volume basa, Mb itu adalah molaritas basa, dan Nb itu adalah valensi basa. Setelah kita ketahui rumusnya, di sini kita masukkan angka-angka sesuai dengan yang diketahui. Jadi di sini Va itu adalah volume dari H2SO4, itu diketahui 50 mili kali Ma. Nah, Ma-nya di sini kan kita tidak tahu ya. Jadi di sini kita tulis saja Ma kali valensinya itu adalah 2. Dan Vb-nya di sini adalah 640 kali molaritasnya itu adalah 2,5 dan Nb-nya itu adalah 1. Setelah angka-angkanya sudah dimasukkan ke dalam rumus, jadi kita bisa mulai perhitungannya. Jadi 50 kali 2 ini kita bisa pindah ruas, sehingga menjadi bagi. Jadi di sini untuk perhitungannya, MA itu sama dengan 640 kali 2,5 kali 1 per 50 kali 2. Sehingga didapatkan hasil itu 1600 per 100. Jadi 1600 bagi 100 itu kita bisa sederhanakan ya, sehingga hasilnya adalah 16 molar. 16 molaritasnya. Jadi, molaritas H2SO4 itu adalah 16 M. Jadi, ini adalah latihan soal yang kedua. Perhatikan data hasil titrasi larutan HCl dengan larutan BaOH2 0,1 M berikut. Jadi pada tabel ini, itu adalah volume hasil dari titrasi, yang dimana percobaan pertama itu larutan HCl memiliki volume 25 mili, dan larutan BaOH2 itu memiliki volume 22 mili. Lalu, pada percobaan kedua, larutan HCl itu volumenya 25 mili, sedangkan BaOH2 itu volumenya adalah 18 mili. Dan pada percobaan ketiga, larutan HCl itu memiliki volume 25 mili, dan BaOH2 itu memiliki volume 20 mili. Jadi, untuk titrasi ini diperlukan 3 kali percobaan untuk mencapai titik akhir titrasi. Nah, berdasarkan data tersebut, tentukanlah konsentrasi larutan HCl. Jadi dapat kita simpulkan, pada soal ini itu merupakan titrasi asam, yang dimana larutan yang dititrasi itu adalah larutan asam, yaitu larutan HCl, sedangkan larutan penetrasinya yaitu larutan basa, yang dimana di sini adalah larutan BaOH2. Nah, untuk pembahasan soal yang kedua ini sebenarnya kurang lebih sama dengan pembahasan soal yang pertama tadi. Namun bedanya, di sini kita harus mencari rata-rata volume dari larutan yang dititrasi dan larutan yang sebagai penetrasinya. Jadi di sini langkah pertama, yaitu kita harus mencari volume rata-rata dari HCl dan BaOH2. Di mana untuk mencari volume HCl, itu kita harus menjumlahkan volume dari berapa kali percobaan tersebut, yang dimana pada percobaan tersebut itu kita harus menjumlahkan volume HCl selama 3 kali percobaan yang dibagi dengan jumlah percobaan yang dilakukan. Yang dimana tadi volumenya itu 25 ditambah 25 ditambah 25 dibagi dengan 3. Lalu mendapatkan hasil 75 dibagi 3, yaitu 25 mili. Jadi volume HCl di sini adalah 25 mili. Sedangkan untuk volume BaOH2 itu sama, jadi kita jumlahkan dulu volume dari ketiga percobaan tadi, lalu dibagi dengan jumlah percobaannya. Yang dimana di sini mendapatkan hasil itu 60 dibagi 3, itu sama dengan 20 mili. Setelah mendapatkan rata-rata volume tersebut, kita bisa mencari molaritas dengan indikator-indikator atau hal yang diketahui pada soal. Ini mana di situ diketahui bahwa HCl itu adalah larutan asam. Dan
Diketahui yaitu volume HCl itu adalah 25 mili dan valensi HCl itu adalah 1. Sedangkan BaOH2 itu adalah larutan basa. Yang diketahui molaritas dari BaOH2 yaitu adalah 0,1 m, valensi BaOH2 itu adalah 2, dan volume BaOH2 itu adalah 20 mili. Jadi untuk penyelesaiannya sama menggunakan rumus Va kali Ma kali Na sama dengan Vb kali Mb kali Nb. Lalu kita masukkan angka-angkanya, yang dimana Va itu adalah 25, Ma itu kita tidak ketahui, kita tulis Ma, dan Na atau valensinya itu adalah 1. Lalu untuk basanya, volume basa itu adalah 20, molaritas basa itu adalah 0,1, dan valensi basa itu adalah 2. Lalu kita mulai perhitungannya, sehingga di sini didapatkan Ma sama dengan 20 kali 0,1 kali 2 per 25 kali 1. Itu mendapatkan hasil 4 per 25, di mana hasilnya itu adalah 0,16 M. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa molaritas dari HCl ini adalah 0,16 M. Jadi, sekian tadi pemaparan materi mengenai titrasi asam dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila teman-teman dan ibu guru ada memiliki masukan lain, dipersilakan. Terima kasih.